eh dilakukan dengan pasangan itu disarankan, tapi sendiri Tapi itu udah cewek oke banget. biasanya penolakannya lebih besar. Jadi Oh gitu. sebaiknya dia sendiri dulu ya kalau dia nggak nyaman ya. Ya, Oh, oke oke. sebaiknya sendiri dulu. Karena biasanya cewek itu penolakannya lebih besar daripada kita yang pria. Malu juga Oke. Mas nih, apalagi kalau diliatin aneh kayaknya kalau Ya pasangan. malu Kalau juga pasangan belum pasti. tahu. Iya, betul. Ya Ya, berarti suruh keluar dulu, tutup pintunya, aku mau meditasi gitu sendiri aja. dulu aja. Yes, yes. Tapi Ya, benar ya teman-teman, artinya semua yang hadir sekarang ataupun yang nonton rekamannya, teman-teman harus melakukan ini ya, Mas Riko ya, berarti ya. ya harus. Jadi ini awal dan kalau ini nggak dilakukan, yang teknik-teknik lainnya akan sangat kesulitan nantinya. I see. Oke, oke. Oke. Oke, Mas. Malam ini langsung kita lakukan. Dan teman-teman bisa sharing juga ya di grup ya pengalamannya. Mungkin ada Pertanyaan. yang pengen ditanya Kalau lagi bersama bisa. pasangan itu liatin diri sendiri kan, bukan liatin pasangannya. Ya, lihatin Oke, diri sendiri. Iya, liatin diri sendiri, bukan liatin pasangannya. oke. Dilakukan berapa hari, Mas? Ya, sampai perasaan tumpukannya hilang. Hmm. Nggak Apa mesti biasanya ada yang reaksi 3 hari hilang. reaksi yang muncul Biasanya terus efeknya apa? Nah, itu biasanya. Nah, Efeknya efeknya apa? kita melihat seks ya sebagai hal yang biasa aja. oh, oke. Karena ada penerimaan tadi Ketika dalam hati. kita, ya, ketika kita melihat seks sebagai hal yang biasa, maka aktivitas seks akan menjadi lebih bisa total. Ada nggak Intinya di situ. testimoni dari teman-teman yang sudah duluan kan udah ada yang pernah ikutan nih. Hmm. Ketika mirroring biasanya mereka sharing ke Mas Riko apa yang mereka rasakan biasanya. Terus Yang dampaknya apa dirasakan adalah biasanya? muncul kemarahan ya. Untuk 3 hari atau 4 hari pertama itu muncul kemarahan yang sangat besar atau mungkin Hmm. ketakutan. Beda-beda tiap orang. Ada yang kemarahan yang muncul, ada yang ketakutan, ada yang campuran. Hmm. Dan itu harus disadari. Dan ketika itu udah tersadari semua, udah udah nggak ada yang perlu di es batunya itu udah mencair semua lah Hmm. gumpalan energinya. Jadi nggak stuck. Itu akan ketika kita ngaca, yang kita rasakan adalah ya biasa aja, netral, ketenangan, nggak ada yang gimana-gimana. Hmm. Dampaknya dengan Itu seksnya artinya jadi gimana? udah netral. Biasanya Jadi apa kita yang bisa mereka total. rasakan dalam hal seks? Maksudnya Biasanya kan total itu kan yang kan dirasakan biasanya apakah orgasnya meningkat kalau atau kita punya Hmm, efek yang bisa diukur gitu Mas maksudnya? bentar. Biasanya kan kalau kita ya biasanya kan kalau kita masih ada dogma, kita kan nge-seks itu kayak semacam penuh rasa malu, terus penuh kotor, merasa bersalah, dan yang utama adalah kita merasa seperti ada yang sedang melihat, itu kan. Hmm. Nah, ketika kita udah total, pikiran kita nggak ikut nge-seks, tubuh kita doang. Itu yang parameter yang paling penting. Ada pertanyaan Mas. Saya biasanya nggak nyaman melihat perut dan kelamin sendiri karena aurat laki-laki. Nah itu gimana Mas? Nah, itu tetap dilihat aja. Karena kan aurat ini kan lebih ke Nggak boleh ya dilihat memang orang lain kita kan? secara kalau hukum Islam kan nggak boleh dilihat orang lain dan ada beberapa apa ya cabang yang mengizinkan diri kita untuk melihat dan ada sekte-sekte di Islam yang kita juga nggak boleh lihat. Tapi untuk area dogma ini sangat penting. Jadi dilihat saja karena kan nggak dilihat orang lain. Kita cuma lihat diri kita sendiri. Ini ada pertanyaan. Banyak orang Oke? nggak mau bahkan mungkin hampir semua orang nggak pernah melihat area kelaminnya. Padahal itu sarana kehidupan, jalan lahirnya kehidupan baru. Ini kenapa Om? Nah, kenapa banyak orang tidak Ya, pernah ya. melihat area kelaminnya atau bahkan mungkin nggak mau gitu? Kenapa? Padahal ini kan jalan kehidupan. Kenapa orang kok kebanyakan nggak mau? Mas Ya Riko. karena ketika kita kecil awal kita balita kita pasti kan ada dorongan untuk menyentuh area kelamin itu pasti Hmm, ketika seorang balita pasti suka menyentuh area kelamin suka mainan ya. dan orang tua yang nggak paham terkait terkait ilmu edukasi seks
mereka pasti melarangnya otomatis. Hmm. Dan karena kita dilarang, pikiran kita kan pasti berpikir kalau, oh aku dilarang, berarti area ini adalah area yang jelek. Dia anak Gitu. kecil yang ngasih Sama itu. artis. Nah, nah, pasti mereka ngasih arti seperti itu. Semuanya lah. Terus Hmm. kita waktu gambar di TK, gambar Hmm. kelamin, atau kita gambar orang utuh lah. Kita kan nggak per awal kan pasti gambar ada kelaminnya. Terus sama guru, oh nggak boleh ini nggak boleh digambar gitu kan. Kan Hmm. semakin tertanam kalau area kelamin adalah area yang buruk. Dan perlahan-lahan akhirnya kita nggak boleh nyebut penis, nggak boleh nyebut vagina, akhirnya nyebut sosis dan dompet atau donat. Kan dari situ kan terpendam makna-makna bahwa area ini adalah area yang harus ditolak. Padahal kan itu termasuk area tubuh kita sendiri. Jadi ketika kita menolak area seksual kita, padahal itu adalah area di mana kita lahir, otomatis kita menolak inti tubuh kita sendiri, Hmm. penghasil energi di tubuh kita. Jadi otomatis kita menolak biologis kita sendiri, otomatis kita berperang dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita perang sama diri kita sendiri, di dalam kehidupan luar, kita ya nggak bisa total. Karena separuh energi kita gunakan untuk berperang dengan diri kita sendiri, separuhnya untuk pengalaman luar. Dari Hmm. situ kita pasti udah menderita dari itu. Nah, teknik mirroring ini berarti untuk sangat powerful, Mas, untuk mengatasi problem Ya, itu. Kan itu tertanam bertahun-tahun, Mas. Apa dengan waktu setengah jam selama beberapa hari ini bisa sangat membantu untuk meruntuhkan dogma dalam apa bisa keyakinan sangat. diri itu? Sangat membantu ya. Nanti Oh, ada teknik lain Misal, atau mirroring ini hanya salah satu teknik yang dasar ya, yang kita perlu pelajari. yes, kita kan baru bahas itu dan ya. teknik ini yang paling paling penting dan paling efektif Saya sih aslinya. sempat ngobrol sama beberapa teman-teman yang sudah praktek ya tentang Hmm. mirroring ini. Testimoninya sih mirroring ini kayaknya sangat simpel tapi sangat powerful. Aku ngobrol sama beberapa teman-teman, mereka bilang gitu sih. Wow. Oke, oke. Intinya gini, es batu ya, es batu kita bekukan selama 24 tahun lah. Hmm. Apakah melelehkannya juga membutuhkan 24 tahun? Kan enggak. Enggak betul, betul Mas. Betul. Sama kayak kegelapan kamar kita gelapin selama 24 tahun. Apakah untuk meneranginya butuh 24 tahun? Ya enggak. Masuk akal, masuk akal. Jadi aslinya untuk melenyapkan kegelapan itu lebih cepat daripada yang kita pahami. Yes, 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 yes. Oke, lanjut. Ada materi berikutnya atau ada Q&A atau gimana Mas? Habis ini. Ini dulu, Lah, dogma ini dulu. oke. Jadi materi hari ini PR-nya mirroring ini, Mas Riko. PR-nya mirroring dan harus dilakukan. Hmm. Karena kalau bayanganku, bayangan tadi sih langsung dilakukan sekarang 5 menit kita kasih waktu 5 menit mereka bisa bertanya bayanganku. Oke, oke, oke. Gimana? Gimana menurut teman-teman? Apakah kita mau 5 menit? Cuman kan nggak semua orang berada di posisi yang Ya, yang berada bisa di telanjang keadaan bulat yang Mas. memungkinkan langsung sekarang ya. Ada Bisa jadi ada mereka yang lagi, ada yang di kereta. iya, 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 iya. bisa jadi Tidak lagi di memungkinkan untuk kalau nggak telanjang mobil. bulat sih mungkin bisa dia ngajar. Total 17 menit ya Mas. Ya itu minimal ya Yes, kata. Ini ada pertanyaan dari Mas. Minimal. yes, yes, yes. Jadi kalau direkap 17 menit itu kira-kira durasi minimal ya. Boleh setengah jam, lebih juga senyamannya boleh Ya, ya Mas Riko ya, nggak apa. Lebih lama lebih baik. lebih justru tambah bagus. Ya, Oke, nah ini ada komen dari teman kita juga nih. Efek mirroring ini jauh melebihi daripada di hipno katanya. Konsultasi psikolog maupun terapi emosi. Teknik simple sangat powerful, namun berat memulainya. Harus dipraktekin. Oke, berat mulainya doang ya. Kalau Ya, udah ya. jalan asik kayaknya. ya. Aku juga belum mulai sih. Aku kan kemarin sempat ngebut nonton yang ini. Aku lihat mirroring. Oke. Hmm. Yes, yes, Karena kan yes.
teknik psikologi ini kan seperti melapisi dogma lama dengan dogma baru kan. Jadi nggak begitu efektif. Tapi ketika kita melakukan mirroring, kita kan mengupas bawang kan sampai lenyap. Jadi kenapa ini efektif? Ya, karena kita nggak melapisi dogma lama dengan dogma baru. Kita Ya, melenyapkan dogma lama. maksudnya itu kalau kita udah punya keyakinan seks ini nggak baik, terus kita lapisin dengan ditumbuk keyakinan baru yang lamanya masih keyakinan asli masih ada. Makanya mirroring lebih efektif. Ya. Dalam sehari boleh berapa kali, Mas? Dalam sehari Heeh. 3 kali. 3 kali terserah lah. Kalau bisa 10 kali lebih bagus. Ya, Tapi kan nggak mungkin orang punya waktu Kalau sebesar setengah jam itu punya, kan. Mas. Setengah jam punya. Ini tadi kan Mas, Ya, setengah jam Mas punya. Teo kasih 3 menit dada, 3 menit perut, 3 menit kelamin, 3 menit kaki. Oh, ada tangan, Mas. Tangan 3 menit. Tangan 3 menit ya. Tangan. Oh, jadi Total 20 menit ya kira-kira ya. total 20 menit Ya. minimal. Atau nggak usah dihitungin juga bisa. Wis naluri aja. Ya, kita nggak usah pakai menit-menitan sih sebenarnya. Pada akhirnya kan malah kita repot, malah liatin stopwatch, malah Iya, nggak malah Naluri aja. malas Ya, kita liatin stopwatch nanti repot bener. malah. 3 menit itu kira-kira waktu yang dibutuhkan gitu ya. Kira-kira. Yes, Nah, ini ada yes, pertanyaan lagi, Mas. Apa yang diharapkan dari mirroring? Apakah menerima apa adanya tubuh ini atau gimana? Jadi sebenarnya atau nggak perlu ngapa-ngapain Ya, aja? menerima apa adanya seks. Ya nggak perlu ngapa-ngapain kan. Jadi nggak ada Tujuan yang dari perlu, nggak ada mirroring goalsnya ini juga kan untuk buat ketika kita melepaskan mirroring itu kita dogma. nggak perlu ini Nggak ada. fakta, ini mirroring berhasilnya gimana? Nggak Kita nggak perlu berusaha untuk melakukan sesuatu juga sebenarnya kan. Ya. Ya, karena kan kita cuma melihat. Karena yang berusaha itu kan pikiran kita. Kita harus Jadi sebenarnya menyadari kinerja pikiran kita. kita nggak ada goals apapun dari mirroring ini. Apakah habis ini kita jangan punya goals, berarti pokoknya kita duduk diam, kita lihat cermin, kita lihat muka kita, ya apapun perasaan yang muncul ya biarin aja, kita marah ya kita sadari kalau kita marah, kita nangis ya disadarin kalau nangis, kecewa ya disadarin, malu ya disadarin. Jadi sadarin biarkan lewat gitu aja terus. Nggak ada goals, ini aku harus mulai menerima diriku, nggak kayak gitu kan. Ya, jadi goalsnya kan pasti orang kan pasti praktek punya goals kan. Nah, yang punya goals ini kan kita sadar kalau kita punya goals kan. Berarti kan kita bukan yang bertujuan. Berarti intinya adalah jangan berusaha tidak punya goals. Itu kan termasuk goals juga kan. Betul. Ya kan. Jadi disadari aja. Kalau kita punya goal ya disadari goalsnya kayak awan lewat gitu aja. Ya, kalau punya ya boleh, nggak punya ya nggak. Pokoknya kita nggak perlu terlalu berusaha melawan atau berusaha apa gitu ya. Yap. Oke. Betul. Jadi ya. Nanti hasilnya ya kita lebih menerima sih. Betul. Otomatis lah. Pada akhirnya kita akan lebih menerima, tapi ketika kita mirroring, kita otomatis lebih menerima. kita tidak berusaha menerima diri kita, maksudnya gitu. Kita tidak memaksakan diri kita harus terima, bukan gitu maksudnya ya. Yes. Ya, kita nggak berusaha. Jadi tugas teman-teman itu melakukan aja, nggak usah menghakimi, saja. harus menerima. Disadari. Hidungku gimana, aku harus menerima nih gitu, nggak harus ya. Oke. Ya. Nah, nanti kalau misal kita udah praktek 3 hari lah, bisa ditambahkan di akhir sesi reverse mirroring.